Nah lo teman-teman sobat kicau, berjumpa lagi di channel Belajar Kicau. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan tekan loncengnya agar teman-teman sobat kicau tidak ketinggalan cerita menarik lainnya dari Belajar Kicau. BK ada cerita apa hari ini? Yuk kita gas. Nah teman-teman, sesuai topik hari ini ya teman-teman ya. Topik hari ini saya akan sharing dan bercerita tentang ketika kita melihara cucak hijau, lebih baik yang ombyokan atau mudah hutan, atau yang rawatan atau hasil budidaya atau ternak ya teman-teman. Di sini saya lampirkan beberapa poin ya teman-teman. Langsung saja tanpa berbasa-basi, langsung kita bahas ya teman-teman. Yuk kita gas. Untuk poin yang pertama ya teman-teman ya, dari aspek jinak atau liarnya dulu ya teman-teman. Ini tentang aspeknya itu jinak atau liar. Nah, yang pertama untuk cucak hijau yang ombyokan teman-teman atau mudah hutan. Tentu saja jinak atau liarnya, kalau yang cucak hijau yang ombyokan pastinya masih liar ya teman-teman. Masih liarnya itu karena belum terbiasa dengan manusia, dan mereka juga terbiasa hidup di alam liar ya teman-teman ya. Jadi ketika ditangkap itu pastinya kan gelabakan atau masih belum terbiasa ya teman-teman. Berbeda dengan cucak hijau yang rawatan lama atau hasil ternak atau budidaya ya teman-teman ya, itu otomatis sudah jinak dan terbiasa dengan lingkungan manusia ya. Kalau rawatan lama ini maksudnya pasti sudah melewati beberapa proses ya teman-teman. Untuk jangka waktunya juga belum tentu bisa dipastikan ya teman-teman. Ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun. Tidak mungkin 1 bulan langsung jinak, itu tidak mungkin ya teman-teman ya. Dan lanjut ke aspek kedua, yaitu mental dan keberanian ya teman-teman. Ini hanya opini saya ya teman-teman ya. Kalau cucak hijau yang ombyokan atau mudah hutan, kalau mentalnya pasti mudah stres ya teman-teman ya. Yaitu seperti poin pertama tadi, karena dia masih liar dan itu butuh waktu lama untuk dia beradaptasi lagi ya teman-teman ya. Kita harus mentreat dari teknisnya. Kita bisa treatment dia abla atau kita gantung yang agak rendah seperti itu ya teman-teman, atau banyak metode-metode yang dipakai, dan itu prosesnya tidak langsung sekali jadi ya teman-teman. Butuh proses yang bertahap dan butuh waktu juga ya teman-teman. Dan kalau mentalnya yang cucak hijau yang sudah rawatan lama atau hasil budidaya ya teman-teman, ini jelas lebih stabil dan sudah terbiasa dengan lingkungan sekitar ya teman-teman, dan sudah terbiasa juga dengan manusia. Terus untuk tingkahnya juga ndak lompat sana lompat sini ya teman-teman ya. Dia lebih tenang dan lebih stabil seperti itu ya teman-teman. Terkadang dia mau kicau ada orang juga tidak masalah, kicau ndak ada orang apalagi ya teman-teman ya. Untuk kicaunya seperti itu. Terus aspek selanjutnya yaitu potensi kicauannya ya teman-teman. Kalau yang ombyokan atau mudah hutan itu terkadang kita belum tahu seperti apa kualitas kicauannya ya teman-teman. Tapi saya dari beberapa pengalaman yang saya dapat ya teman-teman, kalau yang mudah hutan ini saya sukanya itu kita beberapa kali saya dapat itu suka ada bunyi atau isian yang jarang kita dengar ya teman-teman. Untuk cucak hijau yang ombyokan atau mudah hutan ini, ketika kita sudah memeliharanya ya beberapa bulan mungkin ya teman-teman ya, itu terkadang kalau dia ngeriwi atau bunyi itu kicauannya suka
ada yang aneh gitu teman-teman, atau bunyi kicauan yang jarang kita lihat. Nah, berbeda dengan cucak hijau yang sudah rawatan lama atau ternak teman-teman, otomatis kicauannya sudah terbentuk dan bisa dipantau langsung kualitasnya teman-teman. Maksudnya seperti ini, ketika pecinta burung kicauan itu otomatis kan di rumahnya tidak mungkin hanya ada satu jenis burung saja ya teman-teman. Paling minim satu atau dua jenis burung ya teman-teman ya. Otomatis kan kicauan lain selain cucak hijau itu sendiri kan terkadang ditirukan oleh cucak hijau itu sendiri ya teman-teman ya. Untuk yang selanjutnya kemampuan suara ya teman-teman ya. Kalau yang ombyokan itu dia seperti masih mentah, butuh waktu untuk belajar suara baru ya teman-teman. Ini saya alami benar ya teman-teman ya. Untuk memasterkan cucak hijau ini yang masih bahan itu agak sedikit lebih susah ya teman-teman ya. Berbeda dengan burung-burung seperti kenari atau burung-burung pemakan serangga ya teman-teman. Ketika kita lihat sudah mabung, kita kerodong lalu kita samping dengan burung masteran, itu nanti setelah mabung langsung masuk ya bunyi suara yang kita masterkan itu ya teman-teman. Nah, sedangkan cucak hijau ini kita terkadang kurang tahu ya teman-teman, nyulamnya kapan, mabungnya kapan. Kadang kita tidak tahu kapan dia mau mabung gitu ya teman-teman. Berbeda dengan burung-burung serangga yang mabung ya teman-teman. Jadi kita tidak tahu, dan untuk memasterkannya juga sedikit lebih sulit. Nah, berbeda dengan cucak hijau yang rawatan juga ya teman-teman, sudah memiliki isian dan lebih mudah ditambahkan suara baru ya teman-teman, karena kan dia terbiasa dengan suara burung-burung lain ya teman-teman, karena kan rawatan dan hasil ternak kayak gitu teman-teman ya. Jadi dia terbiasa seperti itu ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang pernah melihara burung dari trotol atau dari lolohan mungkin pernah mengalaminya. Dan lanjut ke aspek selanjutnya teman-teman ya. Ini dari respon. Nah, kalau burung cucak hijau yang ombyokan, responnya itu butuh adaptasi lama ya teman-teman ya, dan sering nabrak jeruji juga ketika awal masuk kandang ya teman-teman. Nah, ini yang poin negatif ketika kita melihara burung cucak hijau yang mudah hutan ya teman-teman, yang mudah hutan atau ombyokan ya teman-teman, karena burung ini suka jeruji ya teman-teman, cucak hijau nih. Kalau kita beli ombyokan atau yang mudah hutan, berbeda dengan cucak hijaunya sudah rawatan lama, sudah terbiasa, terus pindah kandang juga tidak gelabakan, langsung pindah kayak gitu ya teman-teman ya. Pokoknya lebih tidak beresiko gitu ya teman-teman ya, antara ini. Terus untuk rawatan awalnya, kalau yang mudah hutan atau ombyokan ini butuh perhatian ekstra. Maksudnya perhatian ekstra ini seperti ini teman-teman, yaitu karantina, pakan ekstra, penjinakan yang bertahap ya teman-teman, seperti yang saya bilang di awal tadi ya teman-teman ya. Nah, terus untuk yang rawatan dan hasil ternak, untuk perawatan ya ikut yang sudah biasa dilakukan aja ya teman-teman ya, seperti itu. Dan untuk makanannya, nah untuk makanan ini nih belum terbiasa pakan buatan. Nah, ini belum terbiasa makan buatan ini maksudnya seperti ini teman-teman. Yang biasanya kan cucak hijau ini ada yang dipurkan juga ya teman-teman ya. Nah, kalau untuk dipurkan ini kan juga harus bertahap ya teman-teman ya.
Berbeda dengan ya hasil budidaya. Hasil budidaya terkadang kan dari lolohan sudah si perawat sudah memberikan pur ya teman-teman, jadi mau makan apa aja, buah, full buah atau full pur itu enggak masalah, jadi tetap dia makan. Nah untuk yang ombyokan atau mudah hutan, otomatis ketika kita ngasih pur dan buah, otomatis kan itu yang dipilih adalah buahnya ya teman-teman. Beberapa poin perbandingan tadi saya simpulkan ya teman-teman ya, kalau untuk pemula lebih baik jangan memilih yang ombyokan atau mudah hutan ya teman-teman, pilihlah yang rawatan atau hasil budidaya ya teman-teman, atau hasil ternak itu ya teman-teman. Nah ini kalau kita bicara tentang perbandingan untuk perawatannya teman-teman ya, karena kan mudah hutan perlu beberapa poin tadi ya teman-teman, perawatan ekstra, terus kita harus lihat dia jeruji atau tidak, proses penjinakan lagi, dan itu juga butuh proses yang lama ya teman-teman. Beda jika yang rawatan, jadi kita hanya ikutin aja kemauannya si perawat ya teman-teman, atau ikutin rawatan sebelumnya atau rawatan yang biasa kita lakukan. Itu burung pasti sudah terbiasa ya teman-teman, itu bebas. Nah tapi kalau kita bicara tentang harga, memang lebih murah yang ombyokan atau mudah hutan ya teman-teman, berbeda dengan yang rawatan atau hasil ternak. Terkadang perbedaannya ini hampir 100% atau mungkin lebih mahal 70% ya teman-teman ya. Seperti itu, karena ada kualitas juga dan ada harga ya teman-teman, seperti itu. Jadi untuk kesimpulan kali ini, saya kalau dari opini saya pribadi ya teman-teman, saya lebih suka yang mudah hutan atau ombyokan ya teman-teman ya, karena kita seperti ada effort yang harus kita upayakan untuk burung kita ya teman-teman. Berbeda dengan burung yang sudah rawatan atau hasil ternak atau burung jadi ya teman-teman, ya kita cuman kasih makan, terus cuman pola rawatan normal aja ya teman-teman, tidak ada kayak treatment, terus chemistry atau penjinakan atau interaksi seperti itu ya teman-teman. Jadi seperti kurang ada effort aja ya teman-teman ya. Dan ketika kita melihara ombyokan itu tuh jadi burung jelas mau kita bawa kemana ya teman-teman. Berbeda kalau misalnya teman-teman ingin memang dari awal ingin dia gacor, bunyi-bunyian di rumah dan untuk lomba, ya ombyokan atau MH tidak disarankan, mending yang rawatan atau hasil ternak aja ya teman-teman. Seperti itu aja. Ini saya bercerita dan sharing menurut pengalaman saya saja ya teman-teman, atau mungkin ada tambahan atau ada yang salah boleh diisi kolom komentarnya teman-teman. Itu saja, terima kasih teman-teman. Nah teman-teman, saya kira cukup untuk cerita hari ini. Terima kasih buat teman-teman sobat kicau yang sudah menyaksikan, dan buat teman-teman jika ada saran atau masukan boleh isi kolom komentarnya ya teman-teman. Siapa tahu ada diskusi sesama pecinta burung. Terima kasih, semangat, tetap belajar.